Alam 300 hapus, maka Indonesia akan penuh dengan kedamaian, tentram, karena tidak ada lagi orang yang membenci manusia karena beda keyakinan, karena mengaku dirinya agama paling benar dan hanya agama dialah yang diterima di sisi Allah. Barang siapa yang tidak beragama dengan agama ini, maka nanti di hari kiamat akan termasuk orang-orang yang rugi. Rugi apa? Jelasin. Hanya asal ngomong. Judul yang dipakai malam hari ini adalah Bang Mamat mengakui dirinya bukan nabi. Karena pertentangan antara apa yang dia sampaikan dengan apa yang dibuktikan oleh ayat-ayat sebelumnya, yaitu di Alkitab, baik itu di Taurat, Zabur, Mazmur, kitab para nabi, juga apa yang diakui bahwa Yesus Kristus juga meramalkan kedatangan dia. Dan tidak ada satu ayat pun yang mengabarkan itu, membenarkan bahwa Yesus meramalkan kedatangan dia. Ya, ada sih yang meramalkan kedatangan dia, bahwa setelah Yesus itu ya nabi palsu. Semua setelah Yesus hanyalah nabi palsu. Anda bisa membuktikan dan kita nanti bisa bacakan juga di Matius 24 ayat 11 dan ayat 24. Saudara-saudara, saya bacakan dulu pernyataan Bang Mamat di surat ke-10 ayat 94. Ya. Ini bukan termasuk 300 yang harus dihapus. Saya hanya membahas begini loh. Saya terus terang mengasihi Indonesia, mengasihi semua kita. Karena tipu-tipuan dari Bang Mamat ini licik sekali. Dan saya mau kasih tahu bahwa Anda semua terancam jiwanya, badannya. Anda terancam semua. Karena kalau benar-benar terjadi negara khilafah di Indonesia, maka Anda tidak bisa beribadah, tidak bisa nyanyi-nyanyi di gereja, Anda tidak bisa tenang, dan Anda akan dikotak-kotakan oleh mereka. Wah, ini kampung GBI, oh ini kampung si ini. Dan Anda tidak bebas, Anda harus membayar pajak nyawa. Pajak nyawa jizyah, yaitu di surat ke-9 ayat 29 itu harus bayar jizyah dengan patuh di bawah kepemimpinan negara itu. Belum berdiri saja negara khilafah itu, gereja nggak bisa dibangun. Nah, ini yang mau saya katakan, supaya saudara-saudara yang beragama Nasrani itu tidak mengatakan saya ini mencampuri agama orang lain. Dan Pendeta Saifuddin Ibrahim itu tolong dong jangan sampai nyinggung agama lain. Bukan nyinggung, saya mau menyatakan kebenaran dan saya mau mengungkapkan fakta di kitab suci mereka yang membenci kita semua. Nah, itu pentingnya. Lagian apa? Ngapain saya sampai lari ke negeri orang, diancam-ancam kayak begini? Ngapain? Saya mengorbankan hidup saya kalau bukan untuk mengungkapkan ini. Maka saya berani
mengorbankan hidup saya sekarang ini beda dengan cara Paulus dulu mengorbankan hidupnya. Beda dengan saya. Sekarang ini sudah ada kitab yang jelas-jelas akan menghancurkan kehidupan Anda semua. Lalu saya ungkapkan kenapa Anda marah. Ini kalau Muslim marah itu sudah wajar. Orang Kristen itu. Orang Kristen takut. Oke lah, takut sih nggak apa-apa. Tetapi jangan mengatakan, Abi jangan campur-campur agama orang. Lalu tidak mau subscribe. Lalu meninggalkan. Oke, silakan tinggalkan saya. Nggak subscribe saya. Nggak apa-apa. Nah, ini saudara-saudara. Di surat ke-10. Ayat 94. Saya hafal. Pokoknya jangan ganggu saya bahwa saya bisa baca Al-Quran. Jangan kayak orang Muslim itu baca Al-Qurannya saja sudah belepotan. Oke lah, saya baca, saya contohin satu ayat saja ya. Baru kemudian ayat selanjutnya saya akan bacakan terjemahannya saja. Wa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahul azim. Nah, itu satu ayat itu ataupun bunyi lagunya seperti itu sudah harus diucapkan. Segala kebenaran sungguh Allah itu benar. Sadaqallahul azim. Allah yang maha tinggi, maha agung, maha benar. Itu. Padahal Allah itu seumur dengan Muhammad, karena Allah SWT itu buatan Muhammad. Nabi-nabi mulai dari siapa begitu, seluruh nabi itu nggak kenal nama Allah, nggak ada nama Allah. Tapi kenapa Saifuddin Ibrahim masih menggunakan nama Allah? Gitu. Kalau Allahnya saja tidak ditambah SWT, subhanahu wa ta'ala, berarti Allah sesembahan bangsa mana saja. Allahnya orang Bali, Allahnya orang Sulawesi, Allahnya orang Papua, Allahnya orang Cina, Allah juga. Artinya yang dia sembah. Shangti, Hyang Widi, Sang Hyang Widi, Engkang Moho Kuwaos, itu Allah juga. Tapi Allah kita bukan SWT. Allah kita adalah Yesus Kristus. Nah, agar mempermudah saja. Bagi para pengkaji-pengkaji nama Allah, silakan nonton video yang lain. Teman saya seperti Pak Bambang Nursena, sana saja. Saya adalah praktikal, saya adalah praktisi penginjil. Saya tidak mendalamkan kepada saudara pemahaman-pemahaman yang begitu, karena pemahaman-pemahaman itu hanya akan melahirkan ordo baru. Melahirkan orde baru. Nah, saya tidak. Saya langsung tusuk jantung orang. Saya langsung putar kepala orang. Dari menghadap ke depan, langsung menghadap ke belakang sana. Kepalanya itu. Hatinya langsung berubah. Jadi itu yang paling penting dari apa yang saya sampaikan. Artinya begini. Arti ayat yang saya baca tadi.
Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Nah, poinnya Muhammad ini ragu tentang apa yang diturunkan kepada dia. Kenapa? Orang Yahudi dan orang Kristen Nasrani waktu itu selalu komplain kepada dia. Apalagi mereka meminta kepada Bang Mamat, Mat, kalau kamu nabi, tunjukkan dong mukjizat yang kamu terima kalau sebagai nabi, sebagai rasul. Karena seluruh nabi dan rasul itu mampu menunjukkan mukjizat-mukjizat. Apakah mukjizat itu? Tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib yang melawan hukum alam. Misalnya Elisa. Nabi Elisa kapak mengambang di air. Itu kan melawan hukum alam. Besi lebih berat jenisnya daripada air, maka dia tenggelam. Nah, kapak tidak tenggelam ketika kapak itu jatuh ke sungai. Elisa langsung mengambil kapak itu. Itu namanya melawan hukum alam, mukjizat. Mukjizatnya Yesus Kristus, orang buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, orang mati hidup kembali. Si Muhammad, orang hidup dimatiin. Dia tidak pernah menghidupkan orang mati. Matiin orang hidup. Dan itulah program Bang Mamat, supaya orang hidup dimatiin, supaya ikut ajaran Bang Mamat. Mutar-mutar batu hitam 7 kali. Nah, saudara-saudara, ya, Mamat ragu apakah dia nabi atau tidak. Karena mukjizat tidak diberikan kepada dia. Tanda-tanda heran itu tidak diberikan. Ada sih buatan mereka, pembelaan diri pengikut Bang Mamat, bahwa Mamat itu membelah bulan. Membelah bulan apa? Salah lihat. Orang nggak ada yang terbelah sampai hari ini. Sudah 1400 tahun bulan tidak dibelah-belah, tidak terbelah-belah. Mungkin bulan baru 7 hari kali, lalu kelihatan separoh. Itu kali bulan yang dibelah, itu mah fenomena alam. Fenomena alam itu. Jadi tidak ada tanda mukjizatnya Muhammad. Ayat 95, saya nggak bacakan Arabnya. Dan janganlah sekali-sekali engkau termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang-orang yang rugi. Jadi tidak boleh Muhammad mendustakan ayat Allah. Nanti rugi katanya. Muhammad sendiri tidak memperhatikan kepentingan akhiratnya. Yang penting dia dapat rampasan perang. Itu hanyalah bahasa dia, omongan dia, supaya orang lain takut kepada dia. Karena ancaman-ancaman Muhammad
dengan orang-orang lingkaran saktunya, itu sangat mengerikan. Jangan coba-coba bikin syair untuk menghina Mamat. Wah, balasannya itu adalah habis kamu. Atau mungkin kalau saya sekarang ini di Amerika menghina Mamat, oh dia naik buruk kuda berwajah perempuan untuk mencari saya di sini di Amerika. Lalu dia, wah, dihabisin lah saya. Dia bawa pedang nenek moyangnya itu untuk menghabisi saya. Sarah Ayu udah hamil duluan. Orang istri saya hamil setelah 3 tahun baru punya anak, Golda. Baru 3 tahun baru punya anak. Tahun ketiga perkawinan kami. Kami menikah 2014. Golda Meir lahir Januari 2018. 3 tahun baru punya anak, dol. Gara-gara isu-isu busuk dari pendeta apa namanya itu, yang nggak saya tanggapi. Saya nggak perlu tanggapin, nanti channel dia yang naik subscribe-nya. Nah itu politik saya. Hamil duluan. Ya hamil duluan lah, baru lahir bego. Maaf, salah. Harus hamil duluan. Go bego. Nggak bisa. Tiba-tiba lahir. Harus hamil duluan. Benar juga kamu sih. Ayat 96. Sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman. Rupanya sudah ditetapkan bahwa orang itu tidak beriman. Walaupun saya ini dulu percaya sekali dengan kitab itu, lalu saya dikatakan telah dipastikan tidak beriman. Di dalam Al-Quran itu, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang telah diberi petunjuk, maka tidak ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang memberikannya petunjuk. Nah, ada lagi ayat. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang disukainya dan menyesatkan orang-orang yang disukainya. Nah loh, berarti saya ini orang Islam yang disesatkan oleh Allah. Bagaimana nanti di hari kiamat saya dimasukkan ke neraka? Saya marah dong. Kan kamu yang menyesatkan saya, ya Allah. Lu kenapa masukin gua ke neraka? Allah kok pulang acal. Saya akan komplain. Kenapa? Karena saya masuk Kristen ini sengaja dibuat oleh Allah supaya saya tersesat. Allah macam apa yang begitu? Allah yang tidak dikenal, kata Paulus. Ya. Ayat 97, meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Ngancam-ngancam nih. Itu yang dialami oleh orang Yahudi dan orang Kristen di Madinah. 5.000 orang diusir dari kota itu. Sampai hari ini tidak satu pun orang Kristen ataupun orang Yahudi di Madinah.
Karena itu adalah kota-kota suci. Nggak ada lagi. Padahal mereka itu punya tanah yang luas di Madinah. Diusir oleh mereka, oleh Bang Mamat, pada mamatnya sendiri. Anak-anaknya diambil, dijadikan budak. Istri mereka diambil, salah satunya Bang Mamat mengambil Safiah. Untuk istri dia dikawinin hari itu juga, tanpa menunggu masa idah. Masa idah itu 3 kali haid atau 4 kali haid, supaya sperma yang ada di suaminya yang dulu jangan sampai menanggal, masih tersisa di dalam rahimnya. Haid sekali lagi, baru dikawin. Mamat malam itu juga dia tidurin istri orang, kepala suku. Dia melanggar semua undang-undang yang dia buat sendiri. Ini saya hanya kesempatan ini menggunakan judul yang saya buat bahwa dia mengaku dirinya bukan nabi. Tadi sudah jelas 94 itu dia ragu tentang apa yang diturunkan. Sedangkan orang Kristen nggak boleh ragu sedikit pun tentang Yesus Kristus yang adalah Allah, Bapa Surgawi. Maka 98, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang ditentukan. Nah ini kata-kata umum yang aneh, sampai waktu yang ditentukan. Oh, kapan tanggal mainnya? Harus jelas dong tanggal mainnya film yang sedang kita buat ini. Dan jika Tuhan mau menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang yang beriman? Nah, ini main nanya-nanya. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mengerti. Lah saya ini orang pinter, bukan orang yang tidak mengerti. Karena saya melakukan studi perbandingan yang jelas dan mengumpulkan fakta-fakta. Saya dibilang tidak mengerti. Justru gara-gara saya tinggalkan Islam itu, barulah saya mengerti kebohongan-kebohongan, dusta besar yang diajarkan itu. Saya kira ya belum ada orang semacam saya yang sudah menjadi murtad dari Islam dengan leluasa membongkarnya ajaran Bang Mamat, kebusukan-kebusukan yang telah diajarkannya itu. Jadi dia bilang Allah bisa menghendaki supaya seluruh penduduk bumi itu percaya dan beriman kepada Bang Mamat. Ya nggak mungkinlah beriman semuanya. Apalagi sekarang ini. Saya bongkar terus. Nah, sebenarnya saya mau, ya nantilah saya akan buka kesempatan agar bisa ngomong. Harus ada yang mengendalikan laptop ini dan sebagainya. Saya sedang belajar atau bagaimana caranya supaya saya bisa main laptop sekaligus dan mereka bisa saya bisa menampilkan ayat-ayatnya itu supaya tidak disebut
eh, sama pengikut Bang Mamat itu, bohong. Buka saja ayatnya. Nah kalau saya bongkar dobrak kayak begitu, bongkar 300 judulnya itu, wah, channel-channel Muslim itu nggak bisa nggak bisa nggak bisa nyolong. Dia kalau saya sudah mulai ngomong yang lain, nah baru mereka kalau khutbah kayak begini, terkencing-kencing, mereka nggak bisa nahan. Nah tadi kalau Allah menghendaki seluruh bumi beriman, tetapi di ayat ini tidak pantas, surat ke-8 ayat 67, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Semuanya. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki harta akhirat. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wah, gitu. Katanya nggak maksa untuk seluruh bumi percaya. Ya jangan. Tetapi kelakuan Mamat adalah terus menyebarkan ketakutan-ketakutan itu, sehingga tawanan-tawanan perang saja tidak diperlukan. Harus dicabut nyawanya waktu itu juga. Karena kalau sudah punya tawanan, berarti kita harus kasih makan, kasih minum. Berarti itu mengurangi jatah makan kita terhadap tawanan itu. Jangan begitu. Jadi melihat ajaran Bang Mamat seperti ini, maka kita tidak boleh percaya. Tujuan dari siaran-siaran saya ini tidak lain adalah agar mereka mendapat pencerahan bahwa terlalu lama ditipu, dibohongi oleh ajaran itu. Bayangkan saya 41 tahun berada di dalam ajaran itu. Saya bekerja di sebuah pesantren besar. Dan hasil kerja saya kembalikan lagi ke pesantren itu. Saya sudah menanam emas saja itu 500 gram emas sebagai kirot untuk membangun pesantren itu. Gaji saya harus 200.000 tiap bulan untuk diserahkan kepada pesantren itu. Dan seluruh hidup saya, harta saya harus diserahkan ke situ. Inilah yang ajaib dan aneh. Semua guru harus begitu, karyawan harus begitu. Harus berinfak kepada itu. Saya ditipu oleh ajaran itu. Lama. Saya tinggalkan 3 rumah di Haurgelis. Saya tinggalkan jabatan kehormatan saya. Jadi kalau saya ini dianggap menghina, dianggap bodoh, dianggap gila, dianggap mencari harta kekayaan, ya ngapain masuk Kristen? Saya sudah nyaman hidup untuk memberitakan Injil. Sekarang ini setelah saya juga mulai mapan di Indonesia sebagai hamba Tuhan, orang Kristen. Karena khutbah-khutbah saya itu bikin panas kuping Ma'ruf Amin, kemudian si JK manusia tidak punya hati itu tersinggung. Saya dimasukin penjara. Saya sekarang nggak boleh balik ke Indonesia.
Mereka itu sengaja bikin karena 2024 nanti JK Ma'ruf Amin mau menjadikan Indonesia ini negara khilafah, yaitu peringatan 100 tahun jatuhnya Turki Utsmani. Mereka mau mengembalikan dan mau mendirikannya di Indonesia. Dengar baik-baik manusia khilafah. Ya. Mau membawa Jakarta IKN seperti Damaskus, Syria, Mesir yang sudah hancur, Libya yang porak-poranda, Iran, Irak yang nggak bisa membangun lagi kehidupannya, negaranya, kota-kotanya hancur semua. Rusia mengirim senjata berat, rudal, supaya negara Arab menjadi pusat pertempuran antar negara. Habis rudal, kirim lagi senjata-senjata, kirim lagi meriam-meriam, supaya mereka saling bunuh antar kota, antar bangsa itu. Jangan menginginkan Indonesia menjadi khilafah. Pancasila sudah lebih bagus agar antar agama bisa hidup tenang. Pak Jokowi, dengarin dong kata-kata saya ini. Saya ini penasehat bagi Anda semua. Bagi Pak Jokowi, saya ini penasehat utama. Maka dengarkan video saya ini. Kalau enggak, Indonesia akan luluh lantak. Orang Sumatera akan membenci orang Jawa akan membenci orang Kalimantan akan musuhan dengan orang Sulawesi. Sebelum ini kan sudah ada itu orang Madura itu dihabisin di Kalimantan karena kecongkakan mereka. Mereka langsung nancapin itu 4 kayu. Kemudian dia bikin di atasnya itu pondok. Datang orang Dayak. Loh, ini kan tanah saya. Iya benar, itu tanah kamu. Yang di bawah itu tanah kamu. Yang di atas saya ini buatan saya. Jadi bukan mengganggu tanah kamu. Kalau mau ambil saja tanahmu itu. Dicongkaknya orang Madura. Ini tanah Tuhan katanya. Ini tanah Tuhan. Ya ribut orang Dayak. Habis semuanya orang Dayak itu. Karena mereka kalau jawabnya itu ya masuk akal tapi menyakitkan. Ini tanah Tuhan katanya. Jadi dia tancap 4 kayu, kemudian dia bikin pondok di atasnya. Orang Dayak, kenapa kamu mau bangun di tempat saya? Ya iya, saya bangun di tempat tanah kamu, tetapi ini tanah Tuhan katanya. Tanah kamu itu yang di bawah, ini saya di atasnya. Apa nggak marah? Orang cincik dari pasar naik becak, disusun begini, sudah disepakati 5.000 ongkosnya. Setelah sampai di tengah jalan, dia minta tambah lagi ke 2.000. Dia nggak mau lah. Cina itu menambah. Orang memang penghasilannya sebegitu. Tadi sudah sepakati dari situ sampai ke toko dia itu hanya 5.000.
di tengah jalan minta dinaikin. Karena nggak mau nambah, ngotot nggak nambah, itu semua dia berhenti di tengah jalan, kemudian diturunkannya itu barang-barangnya, disuruhnya nanti itu turun di tengah jalan. Begitulah teganya dia, orang. Dia marahlah semuanya. Ya memang banyak orang Madura baik-baik, tetapi gara-gara kelakuan dan cara ngomong seperti itulah akhirnya menimbulkan keributan. Jadi begitu. Ayat 68, sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil itu. Jadi peperangan di dalam Islam itu adalah tanpa tawanan perang. Dan seorang tawanan perang akan menebus dirinya dengan harta apapun, tanah apapun. Tetapi Bang Mamat tidak boleh menerima tebusan. Karena tebusan itu akan menjadi siksaan yang kamu ambil itu. Sebagai siksaan. Jadi orang itu nggak usah main tebus-tebus, langsung potong apa yang bisa dipotong dari orang itu, ngek, selesai hidupnya, tanahnya, istrinya, anaknya diambil. Itulah program Bang Mamat, itulah program khilafah, negara khilafah itu. Jadi saya dengan ketulusan meminta kepada saudara-saudara, kepada Pak Jokowi, kepada Panglima TNI, kepada BIN untuk memperhatikan kegerakan mereka ini. Seperti Fadli Zong itu sudah terpapar oleh ajaran Bang Mamat yang mengerikan ini. Ini ayat-ayat yang saya baca ini adalah ayat-ayat yang memang mengerikan. Agar kita tahu ini, apa isi hati mereka, apa yang ada di dalam pikiran mereka. Tekan ayat-ayat keganasan, ayat yang ganas ini. Sangat ganas sekali. Gitu toh ajaran mereka. Ya emang gitu. Ini saya sudah tambah ajarannya, ayatnya yang ayat surat ke-8 ayat 67, 68 yang saya bacakan ini termasuk ayat yang harus dihapuskan. Kalau ayat yang sebelumnya surat ke-10 ayat 94, 95 sampai 98 tadi adalah ayat-ayat yang tidak perlu dihapuskan. Biarkan semakin bingung mereka. Maka mereka makin bingung, pasti larinya kepada Kristen. Enggak mungkin orang Islam itu masuk Hindu atau masuk Buddha. Karena mereka ini masuk kuil. Ya lebih tenang mereka masuk Kristen. Kakak saya almarhumah itu hatinya sudah Kristen sekali. Lagu ring teleponnya itu lagu salibmu, salibmu mulia. Itu lagu ringtone-nya kakak saya. Dek, cepat keluar, Dek.
biar kamu baptis saya, kata kakak saya. Sebelum saya keluar dari penjara, dia sudah meninggal duluan. Dia meninggal di Jakarta, dikubur di pekuburan di dekat rumah adik saya di Cilengsi sana. Jadi baru kakak saya itu yang sempat terima Yesus Kristus. Ringtone-nya itu lagu Salibmu, Salibmu mulia. Ya, dia sudah terima Yesus Kristus. Ayat tadi jelas sekali bahwa Muhammad ragu tentang apa yang diturunkan kepada dia. Kenapa ragu? Karena dia tidak bisa menunjukkan dirinya sebagai nabi. Kenapa dia tidak bisa nabi? Ya memang jelas sekali tidak ada nabi dari Arab, semua nabi dari Bani Israel, semua nabi dari non-Arab. Pencipta langit dan bumi belum pernah mengirim satu nabi pun dari Arab. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Nah, melihat kesempatan itu, Muhammad kawin dengan janda kaya, lalu dia memproses dirinya menjadi nabi tanpa nubuatan dari nabi sebelumnya. Nah, orang Islam membuat ulama-ulama itu bahwa masa yang panjang 610 tahun setelah Yesus Kristus baru muncul Muhammad menerima wahyu pertama, itu tahun 610 Masehi baru Muhammad terima wahyu itu, yaitu Arab. Maka mengagetkan semuanya. Cara dia menerima wahyu, tidak ada satupun yang melihat, tidak ada yang pernah menyaksikan malaikat datang itu. Hanya istrinya lah yang pertama kali percaya bahwa Muhammad nabi. Jadi yang membenarkan kenabian Muhammad adalah istrinya sendiri. Istrinya mengaku, ya kalau begitu kamu itu nabi. Baru kemudian Waraqah bin Naufal. Jadi Muhammad dibawa ke Waraqah bin Naufal. Jadi ketika Muhammad menerima kata-kata itu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kata Waraqah bin Naufal, huwa malak, 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 malak. Malak itu adalah malaikat, malaikat, malaikat. Jadi sampai tahun ketiga, Jibril itu belum dikenal namanya. Hanya malak, malak, malak. Mungkin setelah dia menerima banyak bisikan-bisikan orang Yahudi dan orang Kristen yang menyebutkan ada Jibril, Gabriel, malaikat Gabriel, barulah Muhammad dan orang-orang Islam waktu itu mengenal nama Jibril. Dan nama Allah itu belum dikenal. Allahnya itu sendiri. Baru disebut Rabbun. Jadi kata Allah itu baru dikenal 3 tahun kemudian. Karena Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Enggak ada kata Allahnya. Belum kenal nama Allah sampai tahun ketiga. Jadi setelah ajaran Muhammad ini
benturan dengan ajaran koplak dari jahiliyah Mekah, ya barulah dia menemukan nama Allah. Dan barulah kemudian 2 tahun kemudian baru disebut SWT, Subhanahu wa ta'ala. Baru dikenal SWT-nya itu 5 tahun kemudian. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang disembah di sekitar Baitullah itu, Ka'bah itu, bukan Baitullah waktu itu, Ka'bah itu, ada 365 patung-patung, batu-batu. Nah, salah satu patung batu yang terhormat itu adalah batu hitam itu, yang disebut Hajar al-Aswad, batu hitam. Nah, salah satu serpihan batu hitam itu ini. Ini batu hitam itu. Serpihan dari batunya Bang Mamat. Tanya semua ulama-ulama itu. Ulama-ulama Islam dimanapun bahwa batu yang ada di Ka'bah itu sekarang yang jadi Hajar al-Aswad itu adalah sudah serpihan-serpihan. Sudah pecah semuanya. Karena pernah dicuri Hajar al-Aswad itu. Selama beberapa tahun itu hilang. Jadi nggak ada batu hitamnya Ka'bah itu. Sampai diserang dan diserahkan kembali kepada orang Islam. Tetapi sudah pecah-pecah. Pecahan itulah yang sekarang ada di dalam lubang itu. Itu dibuat sedemikian rupa supaya, padahal batu-batu itu dulunya batu meteor yang jatuh. Kemudian dijadikan batu yang sangat terhormat. Karena di situ loh Allah itu bersemayam. Di situ. Lalu dibuatlah cerita-cerita aneh di dalam ibadahnya itu. Bahwa Ka'bah itu yang membangunnya adalah Ibrahim. Dan Ismail anaknya. Padahal dalam sejarah Alkitab tidak pernah Ibrahim datang ke Mekah, Ismail datang ke Mekah. Enggak pernah ada cerita. Karena jauhnya Mekah dengan tanah perjanjian, tanah Kanaan itu sekira jauh Surabaya sampai ke Jakarta, ujung kulon, segitulah jauhnya. Nah, bagaimana Ibrahim akan datang ke sana? Perjalanan saja itu bisa 2 bulan, 3 bulan. Kalau nggak mati di tengah jalan. Dan Mekah Madinah itu belum ada pada zaman Abraham. Nggak ada kota itu. Lalu dibuatlah dongengnya, yang membangun Ka'bah itu adalah Boim. Kata orang Betawi si Boim, Nabi Ibrahim. Ini semua nggak masuk akal. Apalagi ditentukan oleh ayat-ayat Alkitab bahwa Muhammad itu bukan nabi. Seorang nabi harus punya mukjizat. Nah, Muhammad nggak punya mukjizat. Nggak punya mukjizat. Jadi Muhammad nggak punya mukjizat satu pun. Surat ke-10 ayat 20. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti, mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah,
Jadi disuruh bilang, Muhammad disuruh ngomong. Karena ditanya oleh orang Yahudi dan orang Kristen, mengapa tidak diturunkan kepada dia suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah. Jadi kalau ada katakanlah dalam terjemahan Al-Quran, itu berarti Muhammad suruh ngomong, bukan yang lain. Katakanlah, sesungguhnya segala yang gaib itu hanya milik Allah, sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah aku juga menunggu bersama kamu. Jadi Muhammad juga menunggu mukjizat bersama Saifuddin Ibrahim, dan seluruh orang Kristen di seluruh dunia sedang menunggu mukjizat Muhammad. Sampai hari ini sudah 1443 tahun Muhammad tidak bisa menunjukkan mukjizat itu. Nah, ketika saya sadar, saya tinggalkan itu agama Bang Mamat. Gue dibohongin, nunggu terus. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala juga sedang menunggu mukjizatnya. Kalau kamu itu nabi, tunjukkan dong mukjizat. Dia nggak bisa menunjukkannya. Ayat yang semacam ini saya temukan ada 5 ayat. Nggak ada mukjizat. Mukjizat macam apa? Nggak ada. Seorang nabi harus menunjukkan mukjizat. Yang kedua, seorang nabi harus dinubuatkan oleh nabi sebelumnya. Muhammad tidak ada satu nabi pun yang menubuatkan dia, kecuali omongan dia di dalam Al-Quran, bahwa ada nabi-nabi sudah menunjukkan saya bahwa dia bermukjizat, bahwa Nabi Muhammad sudah dinubuatkan oleh Yesus Kristus. Misalnya di surat ke-61 ayat 6. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah ketika Isa Al-Masih berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kamu, membenarkan apa yang ada di tanganmu, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira tentang datangnya seorang nabi setelah aku, namanya Ahmad. Sekira nabi itu sudah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti, mereka berkata ini adalah sihir hebat. Apa buktinya? Nggak ada. Disuruh bikin mukjizat nggak bisa. Marah emosi. Wah, itu suku-suku kecil itu dibantai sama Bang Mamat itu. Dibantai. Ada Ummu Kirfah karena membuat syair ejekan kepada Bang Mamat. Dia kirim anak buahnya. Ummu Kirfah paha kaki kiri kaki kanannya diikatkan ke 2 onta dan disuruh lari berlawanan arah. Putus kaki nenek tua itu. Putus kakinya. Kemudian anak Ummu Kirfah diserahkan kepada Bang Mamat. Tapi Bang Mamat
tidak menerimanya, hanya diberikan kembali kepada Zaid bin Harithah yang sudah nggak punya istri waktu itu, karena istrinya diambil sama Bang Mamat, Zainab binti Jahsh, diambil sama Bang Mamat, sudah dikawininnya. Sementara Zaid bin Harithah jomblo, disuruhlah kawin, kamu aja yang kawinin. Harta rampasan perang itu. Akhirnya anak Ummu Kirfah menikah dengan Zaid bin Harithah. Gara-garanya apa? Bikin syair bahwa Muhammad ini kerjanya nakut-nakutin orang dan membunuh orang dan membuat hidup tidak tentram di sekitar kota Madinah. Ngapain percaya? Marah Bang Mamat, kirim anak buah dan matilah si Ummu Kirfah, wanita bangsawan terhormat yang tinggal di luar kota Madinah. Begitulah caranya Bang Mamat ini. Diminta menunjukkan mukjizat, nggak mampu. Diminta menunjukkan bukti-bukti bahwa Nabi terdahulu sudah meramalkan, dia tunjukkan ayat tadi. Tapi ayat di Al-Quran. Nah, saya cari di dalam Alkitab bahwa di Yesus Kristus, pernah nggak Yesus Kristus ngomong bahwa Muhammad itu Nabi? Tidak ada. Saya cari kata-kata Yesus bahwa dia pernah menubuatkan kedatangan Muhammad seperti apa yang dikatakan di dalam surat ke-61 ayat 6 tadi. Nggak ada. Nggak bisa dilacak. Apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus semuanya itu adalah tentang ciri-ciri nabi penipu. Gembala-gembala penipu, penginjil-penginjil penipu, pendeta-pendeta penipu yang membawa nama Allah tetapi dipakai untuk menipu. Nah, Anda tahu satu pendeta yang lagi ribut dengan saya itu. Nah, itu contohnya, itu namanya gembala palsu. Itu contohnya. Dan saya sudah berjanji, kenapa? Karena dia ngambil 200 juta itu. Itu satu-satunya. Salah satunya. Sebenarnya saya mau bongkar semua orang-orang yang sudah menipu saya. Dekat-dekat dengan saya. Oh, Abi ini, tidak ada orang semacam Abi ini. Waduh, dipakai Tuhan luar biasa. Tiba-tiba dia keluarkan investasi. Investasi ya. Investasi. Supaya kita mampu membantu pelayanan kita. Oke. Nipu lagi. Ini kehidupan dunia ini memang menarik hati kita. Tidak, dan Yesus Kristus meramalkan nabi dari Arab. Karena apa? Karena Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir.
nggak diperlukan lagi karena sudah selesai di atas kayu salib. Siapa yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai sudah. Kamu masuk surga. Semuanya begitu. Intinya adalah Yesus Kristus. Dan tidak ada nabi setelah Yesus Kristus, tidak ada rasul yang diutus. Kecuali rasul-rasulnya yang sudah awal itu. Adapun nanti orang mengambil jalan kebenaran firman Tuhan, apa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus, itulah yang benar. Nah, lalu zaman-zaman ini mengutus para penginjilnya kemana-mana. Misalnya gereja Jerman mengutus Nommensen, Frederick Nommensen, ke Tanah Batak. Diutus ke Tanah Batak. Ke orang Batak itu paling hormat dengan Nommensen. Kalau sudah sebut nama Nommensen itu mereka merinding semuanya, merinding. Karena hormat dengan Nommensen. Itu nabi utusan Yesus Kristus. Rasul utusan Yesus Kristus. Tetapi Mamat bukan utusan Yesus Kristus. Dia bukan rasul. Jadi setelah itu tidak ada lagi. Karena Yesus Kristus itu adalah yang awal dan yang akhir. Nah, sampai menunggu kedatangannya untuk kedua kali, Yesus akan memilih orang-orang suci, orang-orang kudus, para pemberani untuk menyampaikan kebenaran itu. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya tidak bisa membabi buta, ataupun buta babi, atau buta ayam. Saya harus terus terang. Malam saya pakai lampu, siang saya pakai kacamata. Maka saya tidak bisa main-main atas penglihatan itu. Bahwa tidak ada nabi. Saya buka-buka ayat di dalam perjanjian baru. Mungkin ada pernyataan-pernyataan Yesus untuk seperti apa yang dikatakan oleh Bang Mamat dalam ayat yang saya baca tadi. Tidak ada satu ayat pun. Tidak ada satu ayat pun. Yang saya temukan misalnya. Di Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Yesus belum datang untuk kedua kalinya sampai seluruh Indonesia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu maksud saya. Saya tidak perlu mencari makan, minum, kekayaan yang berlimpah seperti yang Anda bayangkan dalam otak Anda. Bahwa Saifuddin Ibrahim ini supaya mendapat istri, perempuan, harta kekayaan, donasi. Ngapain gua masuk Kristen kalau hanya sekedar mendapat donasi? Nasi banyak tinggal ditambah nasi. Susah banget. Tidak dilakukan oleh saya, saudara-saudara. Saya tinggalkan 3 rumah, jabatan kehormatan saya tinggalkan, fasilitas saya. Saya punya 2 orang sekretaris. Kalau saya tugas ke Bandung, Surabaya, Jakarta, itu harus ada 2 sopir. Saya duduk di tengah, buka laptop saya. Siang malam bis itu jalan, mobil itu jalan.
Ngapain masuk Kristen? Hanya karena kebenaran inilah yang saya tempuh. Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, semua bangsa. Jadi Indonesia harus terima Yesus Kristus. Yesus belum datang kalau kita belum memenangkan Indonesia. Kalau sekadrun sesat ini belum terima Yesus. Si Denny Siregar, jangan jadi mualaf kamu. Kembali terima Yesus. Ade Armando, berani lagi kamu lawan saya, kena kutuk karma 300 ayat. Ayat-ayat yang mengandung ketipu-tipu, kepalsuan, ayat malapetaka, ayat yang kerjanya hanya menyuruh orang untuk menggauli istri orang. Bagaimana Anda ini? Jadi kita harus memberitakan Injil ini ke seluruh dunia. Ayat 15. Jadi jika kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi ada pembinasa yang berdiri di atas mimbar tempat kudus, ngomong, lihat apa yang terjadi di belakang pendeta itu. Ternyata selingkuh, burungnya ada tai lalat. Burungnya ada tai lalat. Berarti dipegang-pegang dong sama dia. Bukan burung yang bertai lalat. Mungkin itu burung tompel. Pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Itu kata Matius. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekarang waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan pada waktu itu akan dipersingkat, dipercepat kedatangannya. Untuk mempercepat kedatangan Yesus tidak ada jalan kecuali memberitakan firman ini. Atau kamu yang ada di Indonesia, orang Kristen, tidak berani ngomong seperti saya, tetapi jadilah surat Kristus yang terbuka. Jangan jadi batu sandungan, jangan menipu, jangan menghina, jangan korupsi. Ya, jangan. Ayat 23. Ayat 23. Pada waktu itu, jika orang berkata pada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ngaku-ngaku pendeta, nipu. Oh, bahasanya
Wah, wah. Membuat orang terpesona dan sampai meneteskan air mata. Inilah bahayanya kata Yesus Kristus. Nah, apa katanya di ayat 24? Yesus bilang begini, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Dia bisa bikin juga. Dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nabi palsu, gembala palsu, pengajar-pengajar palsu. Hanya ribut masalah doktrin ini itu. Itu aja diributkan. Masalah Tritunggal, ribut aja orang Kristen. Lihat jiwa yang sedang menangis, meronta, sedang menanti uluran tanganmu. 5 kali sehari mereka teriak di corong toa. Woi. Suara gonggongan toa. Enggak kapuk-kapuk mereka. Malah bikin keras toanya itu. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Jangan kamu percaya dan pergi ke situ. Atau lihat, itu ada di balik, di dalam bilik. Jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat, memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ ada burung nazar berkerumun. Di mana ada orang-orang pendeta-pendeta yang berbicara bagus, ngomong tentang berkat melulu. Kata Yesus, jangan terlalu percaya. Diadakan tanda-tanda mukjizat. Sebenarnya tidak percaya kepada Yesus Kristus. Saya tidak menafikan para pendeta-pendeta yang hebat dan bagus, yang telah memberikan perjuangan yang luar biasa. Di Bali ada hamba Tuhan yang tulus. Saya tahu persis. Di Jakarta juga ada pendeta yang tulus, tetapi suka dimaki-maki orang. Ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, hamba-hamba Kristus. Ya, saya hamba buronan sekarang. Buronan mertua. Karena saya bawa anak. Dan cucu saya akan dibawa. Haleluya, saudara-saudaraku. Bahwa Bang Mamat mengaku dirinya bukan nabi. Masih ada ya? Belum selesai. Nabi harus bermujizat. Seorang nabi harus dinubuatkan oleh nabi sebelumnya. Yang ketiga, dia harus bernubuat. Semua nubuat Bang Mamat kacau, bohong, semuanya tidak terbukti. Ngomong ini, ngomong itu, tidak bukti. Suatu hari Bang Mamat berjalan di atas sebuah pekuburan, ada 3 kubur di situ. Bang Mamat mengambil pelepah kurma, kemudian menutup, naruh di atas 3 kubur itu. Ditanya oleh sahabat, Bang Mamat, kenapa kamu lakukan itu? Sesungguhnya 3 orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa di dalam kubur. Kenapa Bang Mamat
karena dia waktu dia kencing tidak cebok, sehingga dia disiksa di dalam kubur. Dari mana dia tahu bahwa di kubur itu sedang disiksa? Nabi mana yang mengajarkan siksaan kubur? Enggak ada, hanya Bang Mamat. Halusinasi Bang Mamat itu bagus sekali. Bayangkan dia terbang ke langit pakai kuda berwajah perempuan cantik. Lah, hanya orang bodoh yang percaya. Maksudnya hanya orang sadar yang percaya. Kalau nggak sadar tetap bodoh. Coba somat. Ustadz Adi Hidayat, coba. Gus Baha ngajarin bego-begoin jemaatnya. Wah, kalau dengar, saya paling asik dengar video Gus Baha. Ceritanya ada saja. Lebih pintar cerita dia daripada cerita Bang Mamat. Di dalam tipu-tipunya itu, Gus Baha ini, aduh. Kelihatannya sederhana karena pakai sarung melulu. Khutbah di mana sarungan. Kapan bangsa Indonesia bisa maju kalau model ceramah seperti Gus Baha? Kecuali semuanya harus ketawa. Hahaha. Ngawur semua. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Mereka memperebutkan bangkai. Mereka membangkai-bangkaikan ajaran Yesus supaya mereka mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka ucapkan. Terima kasih kepada semua hamba Tuhan yang telah tulus bekerja di ladang Tuhan. Upahmu besar di sorga. Ya, orang tua rohani saya di Bali. Shalom. Saudara saya kekasih yang berani. Yang bilang kepada saya bahwa urat malunya sudah putus. Urat takutnya sudah hilang. Nah, ini saya suka. Gak usah malu memberitakan Injil. Gak usah takut membicarakan kebenaran. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah berdoa untuk saya. Bahwa saya tidak kekurangan apa-apa. Tuhan pasti menolong kita semua. Tuhan akan membawa kemenangan yang besar dimanapun kita berada. Doakan saya agar saya cepat mengerti bahasa Inggris, supaya nanti saya akan khutbah di gereja-gereja Inggris. Gereja-gereja yang berbahasa Inggris. Nah, kalau ditambah cerita kadrun sedikit-sedikit kayak Gus Baha, wah, akan terkenal saya ini. Wow, bla 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 bla. Haleluya. Tetapi tidak akan saya lakukan untuk menipu jemaat seperti UAS, Adi Hidayat. Wow, jadi takbiratul ihram itu harus begini. Itu yang diterima Allah. Datang lagi ustadz yang lain. Oh, kalau takbiratul ihram itu begini. Allah, diputar-putar dulu baru di sana.
Oh, pengajaran ini si Kemprol dari Amerika. Misalnya ada namanya Syamsi Ali. Karena kedinginan, Allahu Akbar. Ah, begini ya. Ya pengajarannya ngaco semuanya. Jadi takbiratul ihram saja itu berbeda-beda. Ada yang Allahu Akbar samping kiri. Lagi sakit perut. Allahu Akbar ditaruh di begini. Taruh begini. Takut burungnya terbang. Macam-macam pengajarannya itu. Anda jangan tersinggung, Anda jangan ribut masalah itu. Biarkan mereka ribut antara NU Muhammadiyah, ribut melulu. Mereka nggak sempat memikirkan kehidupan dunianya. Sebagai orang Kristen, harus menyiapkan harta kekayaan untuk anak cucu kita. Sehingga nanti dia tidak kamu tinggalkan dalam keadaan miskin, susah, dan bodoh. Jadilah seperti orang Yahudi. Ya, otak Yahudi. Kalau Saifuddin Ibrahim ini sudah otak Yahudi sudah. Yang dibenci sama mereka. Ditulis di tempat pembuangan sampah. Yang kencing di sini adalah Yahudi katanya. Mana ada orang Yahudi kencing di tempat sampah seperti di sampah di Indonesia? Nggak mungkin lah. Dul komeng. Ini yang marah ini bilang sakit jiwa segala macam ini Bang Mamat semua, turunan Bang Mamat. Tapi biarkan dia begitu. Karena dia tidak bisa melakukannya. Ini cerita penutup. Jadi saya terbang dari Jakarta. Saya di mana ya? Transit itu di mana? Oh, di Jepang transit. Terbang kedua dari Jepang ke Los Angeles. Karena nanti saya mau ketemu dengan bintang-bintang film dunia. Biar kadron pada panas. Pengumuman kata ini saya Indonesiakan saja. Saya ngerti tapi saya nggak bisa ngomong bahasa mereka. Pengumuman. Pesawat ini akan jatuh semua, hancur, berantakan seluruh pesawat ini. Karena kelebihan muatan. Maka harus ada 3 orang yang lompat dari jendela ini, dari pintu ini, agar kita selamat. Wah, saling tengok kiri kanan siapa gitu. Bangun yang dari Indonesia. Waduh. Berdiri, mengorbankan dirinya untuk penebus dosa. Lompat. Waduh. Semua terharu. Orang Indonesia ini berkorban. Padahal orang Indonesia kalau berkorban itu potong bebek angsa, potong kambing domba, masak di kuali. Ini ada yang lompat. Wah. Terus masih 2 orang lagi, kata pramugari. Bukannya dianya sendiri yang lompat, itu pramugari. Minta orang lain. Berdiri orang Jepang. Wah, lompat. Wah. Tepuk tangan.
Tinggal satu orang lagi, saudara-saudara. Tinggal satu orang lagi. Berdiri orang Yahudi. Orang Yahudi. Wah. Inilah yang ketiga. Wah, orang Yahudi itu semua memberikan aplaus kepada orang Yahudi. Tapi oleh orang Yahudi itu, yang di pinggir pintu pesawat itu ada orang Arab, diambil orang Arab, dibuang sama Yahudi. Haleluya. Ini benar-benar cerita saya. Anda harus percaya karena itu fakta. Ditanyalah setelah ditutup itu pintu, kenapa kamu ini buang orang Arab? Karena orang Arab itu sudah mematikan nenek moyang saya waktu zaman Bang Mamat itu. Jadi itulah kebencian saya. Tanah-tanah nenek moyang saya yang ada di Arab sana diambil semuanya. Dan sekarang tidak ada satu orang pun Yahudi yang tinggal di Arab. Haleluya. Itu cerita, tapi silahkan dibawa. Cerita pendeta Saifuddin Ibrahim. Tidak ada nabi dari Arab. Tuhan Yesus memberkati.